Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan menganalisa ya teman-teman salah satu saham yang bergerak di sektor retail yang cukup mungkin menarik perhatian ya satu minggu terakhir, terutama 2 hari terakhir mungkin, yaitu saham MLPL ya, jadi multipolar TBK gitu ya. Jadi MLPL ini adalah masih satu grup ya, masih grup Lipo dan masih berhubungan dengan saham Matahari Group lah gitu ya. Jadi Matahari Group kan ada LPPF, ada MPPA, ada MAPA, MAPI gitu ya, Mitra Adi Perkasa, lalu juga ada MLPT. Jadi dari sekian banyak saham grup Matahari itu yang tergabung dalam grup Lipo, saya memilih MLPL gitu ya, bukan LPPF ataupun MPPA yang mungkin paling populer di kalangan investor retail gitu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, jadi kenapa milih saham ini? Saya rasa karena satu, saham ini termasuk yang tidak terlalu atau yang masih lagging dalam hal kenaikannya gitu teman-temannya, dibanding yang lain kan, kayak terutama kayak MPPA itu udah terbang cukup tinggi bahkan sampai suspend gitu ya. Kalau LPPF, kenapa saya tidak pilih bahas LPPF? Karena ya itu tadi teman-teman ya, sebenarnya LPPF itu terkena sentimen yang cukup positif ya, karena sempat diisukan Gojek masuk di LPPF. Cuman memang dari pihak Mataharinya pun mengeluarkan statement bahwasanya mereka tidak menahu terkait hal itu ya. Bisa saja ini nanti menjadi blunder dan hari Senin nanti LPPF terancam untuk artinya terkoreksi lah karena rumornya salah gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk pembukaannya, kita langsung bisa bahas ya. Saham MLPL ini pertama kita akan bahas dari segi teknikalnya dulu gitu ya. Nah, dari sisi teknikal ini sebenarnya saham ini cukup menarik teman-temannya, cukup menarik walau memang finishingnya kurang bagus gitu ya. Kenapa finishingnya kurang bagus? Karena hari Jumat kemarin saham ini sebenarnya sudah sempat breakout gitu ya. Sudah sempat breakout dari resisten 190 ya, bahkan sampai yang tertingginya itu mencapai 210 ya, kurang lebih 210 tertingginya ya di hari Jumat kemarin. Cuman memang di akhir sesi banyak yang taking profit ya, yang para chopeters ya, yang cuman main fast trade, banyak yang guyur, banyak yang taking profit, sehingga akhirnya saham ini closing di 186 ya, gagal breakout. Cuman meskipun demikian secara teknikal saham ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik teman-teman ya? Karena ini dia dua candle, dia candlenya lumayan tebal ya, candle hijau pekat. Terutama candle yang hari Kamisnya cenderung ke Marubozu, walaupun ya masih bisa dikatakan spinning top, tapi ya bodinya lumayan tebel gitu ya. Sementara yang candle terakhir hari Jumat kemarin, meskipun shadow di atasnya panjang, tapi ya lumayan lah, kalau yang masuk dari openingnya ya udah cuan sekitar 14%-an gitu ya. Nah, cuman terlepas dari dua candle ini, yang menarik adalah dari segi volume gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, volumenya itu sangat besar ya, atau terjadi ledakan volume di saham MLPL ya. Jadi sesuai dengan teori price action ya, kenaikan yang diiringi dengan peningkatan volume yang signifikan itu menandakan continuous trend gitu ya. Jadi kalau dia sedang uptrend, maka uptrendnya itu cenderung akan berlanjut ya. Jadi memang karena kalau misalnya dia up ya teman-temannya, dia naik disertai dengan volume tinggi, artinya minat atau daya beli trader itu lumayan tinggi ya. Ketertarikan investor atau trader cukup signifikan di hari perdagangan tersebut gitu ya. Oke, dan juga kalau kita lihat secara teknikal teman-teman ya, sebenarnya saham ini pun masih dalam posisi strong uptrend gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya kurang lebih ini garis uptrendnya ya. Nah, dia masih posisi uptrend. Jadi kalaupun dia turun nanti ya masih, artinya itu masih dalam batas koreksi yang wajar gitu ya, selama dia masih di atas uptrendnya gitu ya. Nah, memang dia membuat uptrend kedua ya, setelah dari uptrend pertama
ya, dia membentuk higher low yang lebih tinggi lagi ya, sehingga memang dia punya sekarang dua uptrend gitu ya, dua garis trend line gitu teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung cek untuk area supportnya ya. Jadi memang ini lumayan sih kalau kita ukur dari hari Kamis kemarin, saham ini sudah naik kurang lebih sekitar 23% gitu ya. Jadi memang untuk supportnya sih kalau saya lihat support terdekatnya akan ada di 171 ya. Jadi ini adalah support terdekat dari saham ini. Jadi ya 171 hingga 168. Nah ya, jadi area 171 hingga 178 itu bisa menjadi area support dari saham ini. Nah gitu teman-temannya, ini mungkin saya bisa buat warna kuning lah gitu ya, warna kuning. Oke ya, jadi ini adalah area support pertama. Lalu bagaimana dengan area support yang kedua gitu ya. Nah, area support yang kedua sebenarnya ada beberapa level gitu teman-temannya. Cuman memang yang terdekat itu dari area 150 ya hingga area 142. Lumayan lebar memang range untuk support keduanya gitu ya. Jadi ini adalah area support kedua dari saham ini ya gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya kasar ngomong nih teman-temannya, kalau misalnya MLPL dia turun ke, bentar ya, kalau misalnya MLPL turun dia ke area 143 ya, itu walaupun penurunannya cukup signifikan, kalau kita lihat di sini penurunannya bisa sampai 23%. Tetapi kalau kita lihat secara tren lainnya ya, sebenarnya ini masih dalam posisi uptrend gitu teman-temannya. Jadi nggak jelek juga gitu ya. Nah jadi tapi sih di sisi lain kalau saya lihat agak berat kalau saham ini turun sampai ke 150 lagi. Kenapa seperti itu? Karena kalau saham ini sampai turun ke area 500 lagi gitu ya, kalau dia sampai turun ke 150, kalau dia sampai turun ke situ, maka saham ini akan membentuk pola double top gitu ya, yang mana pola double top itu sendiri malah jadi jelek gitu ya, karena kan double top itu pola pembalikan arah yang dari dia uptrend menjadi downtrend ya. Dan area 143 hingga 150 ini akan menjadi neckline ya. Kalau ini jebol ya udah, dia bisa ndelosor langsung turun ke 100 atau ke area 97 rupiah ya. Jadi kalaupun dia nanti ada koreksi ya, kalau memang dia masih dalam, dengan catatan dia masih dalam posisi benar-benar strong uptrend ya, bullish trendnya masih kuat. Kalaupun nanti akan ada koreksi, ekspektasi saya dia akan koreksi sampai ke area kotak kuning yang pertama, yaitu di area 168 hingga 171 ya. Jadi begitu dia turun ke sini ya teman-temannya, dia turun ke area sini, misal dia turun ke sini, ekspektasi saya dia akan lanjut naik ke atas gitu ya. Mudah-mudahan kalau memang dia bullish trendnya belum patah, masih kuat gitu teman-temannya, masih kuat. Tapi kalau memang bullish trendnya nggak kuat, ini support pertama bisa dijebol dan dia bisa langsung turun ke area 143 150 gitu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, turun pun dia ke sini ya, turun pun dia ke support 2, sahamnya masih bagus, nggak berarti jelek ya, dia masih dalam posisi strong uptrend gitu teman-teman ya. Nah, cuman memang penentuannya di sini. Kalau dia berhasil mantul ke atas, rebound ke atas, maka pola uptrendnya akan berlanjut. Tapi kalau dia jebol dari 143, maka itu chartnya udah jelek gitu ya. Chartnya udah jelek dan dia potensi terjun bebas ke area 121, yang mana nanti potensi lossnya semakin besar gitu ya. Oke, itu untuk support. Lalu bagaimana dengan resisten ya? Oke, untuk resistennya jelas. Resisten terdekat ada di high sebelumnya, yaitu ada di area 190 ya. Kalau misal memang 190 itu berhasil dijebol, maka high di hari Jumat yang mana itu ada di area 210 akan menjadi resisten berikutnya gitu ya. Nah, kalau misalnya 190 itu berhasil dijebol nih ya, maka berapakah target resisten berikutnya dari saham ini? Nah, teman-temannya, kalau misalnya itu berhasil dijebol, maka resisten terdekat berikutnya yaitu akan ada di area 234. Ini harus saya perbaiki ya, karena fraksi harganya sudah kelipatan 2 ya. Lalu selanjutnya
akan ada di area 274 ya, dan di area 306 ya, 304 mungkin. Oke ya, 304. Nah, sementara ini ada di area 272 katakan ya, 272, 274. Nah, itu adalah target support dan resisten dari saham MLPL ini, teman-teman, gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang mungkin kita bisa ukur ya untuk potensi risk and rewardnya sendiri ya. Saya ukur dari harga closing terakhir seperti biasa, teman-teman ya. Sampai ke support pertama itu teman-teman punya potensi loss sekitar 10% ya. 8 hingga 10% gitu ya. Oke, jadi kalau itu jebol ada potensi loss 20 hingga 23% gitu ya. Cuman untuk potensi rewardnya, cuman untuk potensi rewardnya teman-teman, dari harga closing hingga ke resisten 1 memang terlalu kecil ya, karena ini udah deket cuman 2,5%. Tapi untuk ke resisten selanjutnya ada potensi reward 13,3%, lalu 25%, 47% hingga 62%. Tentu bisa lebih tinggi lagi, tapi kita realistis saja. Mungkin target terdekat kita bisa ke 234 ya, teman-teman. Itu yang realistisnya untuk resisten artinya resisten yang masih realistis ya. Jadi masih ada potensi profit sekitar 25% gitu. Jadi masih 1:1 lah risk and rewardnya. Nah, buat teman-teman yang belum masuk, saran saya ya kalau mau masuk ada 2 skenario. Pertama, tunggu di area support 1, yaitu di area 168 hingga 171. Ya, itu lebih safe buat teman-teman masuk. Karena kalau dia ternyata memang false breakout atau dia mau uji support dulu ya, testing support, dia akan turun dulu ke area kotak kuning yang pertama, lalu di sini dia akan baru mungkin retrace lagi ke atas. Gitu, teman-teman ya. Nah, atau kalau dia nggak koreksi sampai situ, teman-teman buy on breakout sebelumnya gitu ya. Jadi kan breakout sebelumnya di 190, teman-teman bisa buy di 191 dengan targetnya di atas 200, nggak perlu sampai kejar 210 ya. Jadi secukupnya aja, karena kalau misalnya kita buy di 191 atau 190 misal, sampai ke 204 itu aja teman-teman udah cuan fast trade ya, sekedar fast trade udah dapat 7%. Yang mana kalau satu hari 7% itu sangat lumayan sekali kalau untuk copet-copet gitu, teman-teman ya. Jadi nggak perlu ngejer banget lah sampai 210 buat yang mau copet-copet. Nah, itu tadi untuk pembahasan secara teknikalnya, teman-teman ya. Lalu bagaimana secara bandarmologinya? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di hari Jumat terakhir itu sebenarnya lumayan sih. Ini sebenarnya broker summary-nya cukup cantik ya, cukup menarik. Walaupun memang ada distribusi dari DR ya sampai 8,4 miliar. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ada tetap ada yang nampung gitu ya, walaupun distribusinya lumayan, tapi ada bandar yang nampung ya, si MG, BB, IU, BQ, AZ gitu ya, termasuk juga ZP. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya MG ini sisa barangnya aja sih, walaupun dia yang paling banyak, tapi ini sebenarnya sisa barang karena MG sendiri transaksi dia itu sebenarnya hari Jumat kemarin dia buy itu sekitar 1 juta lot lebih, 1,2 juta lot. Jadi ini memang sisanya aja. Cuman yang menarik perhatian saya adalah BB ya, lalu IU, BQ dan AZ, karena mereka semua rata-rata net buy ya, net buy-nya juga memang di harga sekian gitu ya, teman-teman ya. Dan juga kalau kita perhatikan posisi average-nya itu masih di pucuk ya, rata-rata di atas dari harga closing hari ini. Ya, jadi seperti BB 193, IU 196, BQ AZ juga 194,189 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka rata-rata masih di atas dari harga closing gitu ya, sehingga bisa kita katakan mereka posisinya sedang floating loss. Jadi mudah-mudahan memang saham ini kalaupun dia nanti koreksi, mudah-mudahan diangkat dulu ke atas. Kalau mereka memang tipikalnya cuma mau copet fast trade sampai di atas, mereka akan taking profit, baru mereka guyur, baru turun ke supportnya ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum itu untuk fast trade atau copet-copet di saham MLPL, teman-teman ya. Jadi memang cukup menarik sih menurut saya. Kalau mau buat
trading jangka panjang pun atau yang swing jangka panjang juga menarik ya, teman-teman bisa pakai target support yang bawah ya. Cuman memang kalau mau yang swing jangka panjang, menengah ke panjang, teman-teman harus siap dana untuk average down, harus pakai money management ya. Karena nggak bisa kalau nggak pakai money management. Karena kalau ini nanti jebol, dia menuju ke support 2, teman-teman harus ada cash untuk average down di bawah ya, sebelum dia mantul ke atas. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi menurut saya itu dulu sih teman-teman untuk pembahasan saham MLPL ini, karena dalam kacamata saya saham ini cukup menarik ya teman-teman ya. Ya memang ada juga rumor terkait digital di saham ini, terkait digitalisasinya, cuman memang ini rumornya masih terlalu liar teman-teman ya. Saya pun artinya belum terlalu berani belum terlalu berani untuk masuk sampai sejauh itu, karena ini benar-benar masih bola panas gitu ya. Nanti takutnya seperti LPPF yang katanya dimasukin Gojek, tapi taunya dari LPPF sendiri pun dia menepis kabar tersebut gitu ya. Nanti malah jadi bumerang untuk teman-teman semuanya. Oke, itu dulu teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang berminat untuk join grup Telegram kita, langsung saja temukan linknya ya di deskripsi di bawah, link Telegram. Saya akan letakkan di deskripsi. Langsung klik aja, free teman-teman, langsung join. Di situ kita diskusi bersama terkait saham-saham pilihan. Ya, nanti kalaupun memang ada yang mau join ke grup premiumnya, ada juga, nanti bisa cari informasi di grup tersebut. Tapi kalau grup umumnya kita bebas berdiskusi gitu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian teman-teman, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel ini boleh berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga channel ini boleh semakin dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih.